selamat pagi. Selamat pagi juga yang ada di rumah. Kita fokuskan ibadah kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita lewat online ya, dibatasi dengan kaca TV maupun kaca handphone, tapi kita tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kita. Amin, saudara. Mari kita, saudara, kita bawakan pujian Bapakku yang baik. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Haleluya, Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih
Yesus, tak pernah berakhir ya Tuhan. Kasih setia-Mu buat kami ya Tuhan. Oh, selalu nyata buat kami ya Bapa. Oh, haleluya Yesus. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya Tuhan, Kau segalanya buat kami. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, Kau sangat baik. Kau sangat baik buat kami ya Tuhan, terlebih baik. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya ya Bapa. Haleluya Tuhan, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami ya Tuhan ingin ya Tuhan membesarkan, memuji-muji Engkau ya Tuhan. Di pagi ini bersama saudara seiman kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan datang kepada Engkau. Tuhan, pimpin ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin juga ya Tuhan ibadah saudara seiman kami yang ada di rumah ya Tuhan, agar selalu ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya untuk semua ini ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang ada di rumah, silakan duduk. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bawa pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena selalu mencukupi semua kebutuhan kita kalau kita bekerja di ladangnya Tuhan. Amin saudara. Haleluya.
ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya undang saudara untuk berdiri. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, tetap bangkit berdiri. Mari saudara, kita bawa pujian lagi. Allah kita, Allah besar. Allah mana seperti Allah kita yang besar. Tiada Allah ya selain Tuhan Yesus kita. Haleluya. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia
Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hati kami sudah senang ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Sebentar, mari kita ditaburin oleh firman Tuhan. Mari kita bawakan pujian. Haleluya ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang ya Tuhan, memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami ingin ya Tuhan, terus ya Tuhan, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Dan dimana sebentar ya Tuhan, kami akan ya Tuhan menerima ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Bapa, yang boleh menguatkan kehidupan kami ya Bapa, yang menjadikan pondasi kehidupan kami ya Tuhan lebih kuat lagi ya Tuhan. Dimana di masa pandemi ini ya Tuhan, dimana ya Tuhan perekonomian ya Tuhan mungkin melemah, tapi kami berpegang pada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan menolong ya Tuhan. Kami yakin ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sujud di atasnya, ku bawa hidup kami ya Bapa ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, Kau telah membebaskan kami ya Bapa. Kau telah mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik buat kami ya Tuhan. Oh Yesus, bersungguh-sungguh lagi saudara, mari kita datang kepada Tuhan, sujud dia tuh bersama Tuhan. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Kami serahkan kepada hamba. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hormati hadirat-Mu ya Tuhan. Kau hadir di tengah kami. Amin Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih.
tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Yes. Kami tahu Tuhan, ketika kami menghormati-Mu, ketika kami menyanjung Engkau dengan setulus hati kami, maka Engkau siap mencurahkan kuasa dan mujizat-Mu, Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami Tuhan. Roh kami sujud di hadapan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau terima kebenaran-Mu, entahkah itu menghibur atau bahkan menegur kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap firman-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani pada pagi hari ini. Dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar bukan hanya perkataan manusia, tapi utamanya perkataan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom sekali lagi. Ya kan, buat saudara yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah, saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun kita berada, kalau kita sungguh-sungguh membuka hati kita buat Tuhan, maka kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap ibadah-ibadah kita, maka Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ya, ada sukacita yang melimpah atas setiap kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bisa minta tolong volumenya ini kok terlalu kecil. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, kita terus berusaha setiap minggu meningkatkan ya kan kualitas pelayanan kita, khususnya dalam pelayanan multimedia, Bapak Ibu Saudara, dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita coba di tengah keterbatasan kita tidak mau terbatas. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tetap mencoba memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini ya kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya buat setiap saudara, mari kita siapkan hati kita akan belajar kembali ya kan satu tema lanjutan. Kalau Bapak Ibu Saudara ya kan bersama-sama dengan saya dalam ibadah doa malam kemarin, ya kan di hari Jumat kita sudah membahas ya kan tentang tema ini, yaitu kekristenan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Ya, kekristenan yang sejati kalau saya mau ulas sedikit kembali ya kan di dalam 1 Korintus pasalnya yang kita akan buka bersama. Di dalam kitab 1 Korintus, mari kita buka bersama Bapak Ibu Saudara, saudara yang ada di rumah juga. 1 Korintus pasal yang ke-15, maaf. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara di sini maupun yang ada di rumah. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari Jumat yang lalu kita sudah bahas, ya kan dari ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan oleh Injil kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Kita diselamatkan oleh Injil, jadi kita kekristenan yang sejati ya kan adalah bagaimana kita tahu fokus utama kita di dalam mengikut Tuhan adalah Injil. Karena kebanyakan anak-anak Tuhan salah fokus. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang salfok Bapak Ibu Saudara, salah fokus. Fokusnya apa? Fokusnya kepada berkat. Ya, banyak anak-anak Tuhan, ya, banyak orang Kristen, saya koreksi, banyak orang Kristen mengikut Tuhan, ya kan bukan untuk mencari Tuhannya. Mereka mengikut Tuhan, mereka percaya karena Tuhan, karena mereka berpikir bahwa kalau saya gunakan Tuhan, maka saya dapat berkat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama saya mau sebagai flashback mereview kembali bahwa kekristenan yang sejati paham bahwa Kristus bukanlah sarana untuk mencapai berkat. Sekali lagi, Kristus bukan sarana untuk mencapai berkat. Justru kalau saudara diberkati, berkat saudara harus menjadi sarana untuk semakin mendekatkan saudara kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan Kristus kita peralat untuk kita mencapai atau mendapatkan berkat-berkatnya. Mengapa? Matius pasal 6 ayat yang 19-20 mengatakan, ya kan jangan kita mencari harta di dunia ini. Karena harta di dunia ini ya akan rusak oleh ngengat dan karat. Bahkan pencuri dapat mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi sayangnya masih banyak anak-anak Tuhan yang fokus pada janji Tuhan. Bukannya tidak boleh kita pegang janji Tuhan. Bahkan saya mau mengatakan harus pegang janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena memegang janji Tuhan adalah membuat kita menjadi kuat. Tetapi yang paling utama jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ya kan firman Tuhan mengatakan bahwa Injil lah yang menyelamatkan kita, bukan berkatnya yang menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak anak-anak Tuhan sibuk ya kan atau bergumul supaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Bukankah demikian Bapak Ibu Saudara dengan kita semua? Kita seringkali kita sibuk ya kan bergumul supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Padahal jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita nggak usah kita inget-ingetin sama janjinya. Tuhan kita nggak perlu kita minta tisu nih. Ada tisu nggak? Tisu. Ya sorry Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita nggak perlu kita dorong-dorong ya kan untuk menggenapi janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu pada hakikatnya selalu menepati semua janjinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita selalu menepati janjinya. Dia bukan Tuhan yang bisa ingkar, karena memang tidak ada sifat untuk ingkar akan janji. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang 9 mengatakan demikian. Saudara bisa baca, ya kan? Dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Orang-orang yang menganggap kenapa sih Tuhan tuh nggak tepati janji, ya kan? Itu anggapan, ya kan? Itu asumsi. Padahal Tuhan kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara, yang jadi masalah bukan tentang janji Tuhan terhadap kita. Yang jadi masalah janji kita sama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang jadi masalah bukan janji Tuhan terhadap kita. Yang jadi masalah janji kita sama Tuhan. Saudara pernah merenungkan gak? Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita janjikan sama Tuhan? Di hadapan saya atau di hadapan hamba Tuhan, ketika saudara mau memasukkan tubuh saudara ke dalam air sebagai tanda baptisan air, apa janji saudara? Bukankah kita berjanji kita akan meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru? Halo Bapak Ibu Saudara, masih ingat dengan janji saudara itu? Nah, seringkali kita fokusnya menuntut janji Tuhan. Kita lupa janji Tuhan
janji kita kepada Tuhan. Hari-hari ini kita lebih banyak menggunakan hidup yang mana? Hidup baru atau masih hidup yang lama? Ya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang hidupnya masih hidup lama, dia fokus sama janjinya Tuhan, dia tuntut berkatnya Tuhan. Tetapi orang Kristen yang benar-benar hidup baru, dia sadar bahwa Kristus bukanlah sarana untuk mencapai berkat. Kalau saudara mencapai Kristus, otomatis berkat itu pasti terjadi. Tetapi kalau saudara fokus sama berkatnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, saudara perlu belajar poin yang selanjutnya. Kalau saudara masih menganggap bahwa Yesus ya kan bagi kita adalah sarana berkat saja, saudara perlu belajar poin yang kedua. Poin yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau firman Tuhan mengatakan sebab yang sangat penting disampaikan kepada kita, menurut saudara ini penting nggak? Halo? Halo Bapak Ibu Saudara yang di sini, saya nanya yang di gereja Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara kalau firman Tuhan bilang yang disampaikan sangat penting, menurut saudara penting atau enggak? Penting. Gak mungkin Tuhan bilang itu iseng-iseng, Alkitab bilang nggak penting, cuma salah tulis. Saya yakin dan percaya, saudara yang ada di rumah juga demikian. Alkitab jarang-jarang loh nulis menekankan sesuatu hal, mengatakan bahwa sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, dikatakan sesuatu yang sangat penting telah disampaikan padamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saya mau tanya, saudara yang di sini, menurut saudara berkat penting tidak? Halo? Oh, setengah suara, apa? Ya kan malu-malu nih Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara berkat penting nggak? Nah, kesehatan penting nggak? Usaha yang lancar, karir yang meningkat penting tidak? Teman-teman yang baik penting tidak? Penting bagi siapa? Bagi Tuhan? Bagi Tuhan tuh nggak terlalu penting, nggak kayak gitu-gitu. Ketika sakit disembuhkan, itu penting bagi saya, itu penting bagi kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, nggak terlalu penting bagi Tuhan yang gitu-gitu. Ketika usaha kita rame, banyak pembeli, banyak pelanggan, yang untungnya besar, itu penting. Penting bagi saya, penting bagi saudara, tapi nggak terlalu penting bagi Tuhan. Kita punya teman yang baik, teman pengertian, ya kan selalu ada di saat kita susah. Itu penting bagi saya, itu penting bagi saudara, tapi nggak terlalu penting bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu penting. Banyak hal di dalam kehidupan kita suka salah kaprah. Kita lupa apa yang paling penting bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apa yang sangat penting kusampaikan padamu, yaitu Kristus telah mati. Ini bicara soal pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu, ketika kita melihat sesuatu, ya kan penting atau tidak, kita bisa melihat dari dampak yang dihasilkan daripada hal itu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Maksudnya begini, saya tidak, ya beberapa kali, tidak jarang Bapak Ibu Saudara, beberapa saudara anak Tuhan menghubungi saya, minta dukungan doa. Contohnya dia sedang mengalami sakit, katakanlah mungkin sakit stroke, ya kan, katakanlah sakit kanker, ya kan. Anak-anak Tuhan tersebut hubungi saya, Pak minta tolong didoakan suami saya, istri saya, atau ya kan keluarga saya sedang sakit berat, sakit stroke, sudah ya kan stroke, ya kan katakan udah kesekian kalinya. Nah, tentu saya doakan. Tapi rasanya Bapak Ibu Saudara,
hampir nggak pernah ya kan ada saudara atau ada anak Tuhan yang hubungi saya, meminta saya untuk mendoakan, Pak tolong dong doakan saya sedang sakit. Oh iya, sakit apa? Sakit bisul. Bapak Ibu Saudara, halo, ada kira-kira saudara yang sakit bisul di sini terus mau hubungi saya minta didukung dalam doa? Halo, menurut saudara sakit bisul sakit nggak? Sakit dong. Sakit kanker sakit nggak? Sakit dong. Sama-sama sakit. Tapi kenapa saudara sakit kanker, saudara butuh dukungan doa bukan hanya dari hamba Tuhan, mungkin teman-teman saudara yang lainnya. Kenapa? Karena sakit kanker dampaknya mematikan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu saudara menganggap penting agar semakin banyak orang mendoakan saudara, mendukung dalam doa. Karena apa? Karena dampak sakit kanker ini mematikan. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada yang sakit bisul, ya mungkin bahkan saudara nggak ngomong-ngomong. Kenapa? Malu Bapak Ibu Saudara. Betul Bapak Ibu Saudara, ada yang minta didoakan doa malam. Oh ya kan WA dari Ibu Usi, Pak Dodi tolong doakan, ya kan di belakang saya nih, ya kan ada sakit bisul menahun. Wah Bapak Ibu Saudara, kan enggak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Padahal sama-sama sakit. Karena enggak ada beritanya tuh, telah meninggal dunia di usia 50 tahun karena sakit bisul. Oh enggak ada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sakit bisul tidak mematikan. Sehingga bagi kita tidak terlalu penting. Syukur bisa sembuh, ya tapi gak usah semua orang tahu juga kalau saya sakit bisul. Betul gak Bapak Ibu? Kenapa? Gak terlalu penting. Jadi kepentingan sesuatu hal itu dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Nah kenapa saya bilang tadi soal disembuhkan bagi kita penting, bagi Tuhan gak terlalu penting. Usaha yang lancar, keuntungan yang banyak bagi kita penting, tapi bagi Tuhan tuh gak terlalu penting. Teman yang baik, teman yang pengertian bagi kita tuh penting, tapi bagi Tuhan tuh gak terlalu penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dampaknya. Ada hal yang jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara, ada hal yang jauh lebih berbahaya dibandingkan saudara sakitnya tidak disembuhkan, dibandingkan kita gak punya teman yang pengertian sama kita, dibandingkan usaha kita yang tidak berjalan dengan untung yang banyak. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit dosa. Sebab firman Tuhan katakan, ya kan saya tuliskan di situ dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Akibat dari penyakit dosa adalah maut, kematian. Bagi Tuhan tuh yang penting supaya kita gak berbuat dosa. Bagi Tuhan dibandingkan kita disembuhkan, kemudian kita lupa ke gereja, lebih baik bagi Tuhan kita tetap sakit supaya kita sungguh-sungguh berdoa. Bagi Tuhan itu lebih penting kalau usaha kita untungnya gak gede-gede amat, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, baca Alkitab terus setiap hari. Bagi Tuhan tuh lebih baik kita disakiti hati kita sama teman kita, supaya kita belajar untuk menjadi orang yang memaafkan. Bagi Tuhan, jiwa kita ini lebih penting dibandingkan perasaan kita. Ya, bagi Tuhan itu lebih penting ketika anak-anak Tuhan sekalipun ya kan dalam setiap keadaan tidak tetap dalam keadaan tubuh yang sakit, mereka bisa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan itu lebih penting melihat mungkin usaha menuju kebangkrutan, tetapi mereka tetap setia beribadah dan melayani Tuhan. Bagi Tuhan itu lebih penting ketika orang-orang yang akan menjauhi dirinya, tidak ada yang mengerti, membenci dirinya, tetapi dia tetap mengasihi dan mengampuni. Bagi Tuhan itu yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Karena itulah yang namanya pengorbanan. Tuhan Yesus mengatakan yang paling penting aku sampaikan kepadamu, aku telah mati untuk dosa-dosamu. Bukan untuk dosa-dosa dirinya. Dia korbankan perasaannya. Dia mati buat orang yang menyakiti hati dirinya. Dia mati buat orang yang meludahi dirinya. Dia mati buat orang-orang yang mengkhianati dirinya. Itu namanya pengorbanan. Dan kekristenan itu bukan hanya bicara soal berkat, bukan bicara soal mujizat semata, mereka bukan bicara soal kesuksesan semata. Itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Kekristenan yang paling penting adalah bicara pengorbanan. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, sekalipun rasanya berat, menyakiti perasaan kita, tapi kita melakukannya, itu pengorbanan. Sekalipun dompet kita makin hari makin kering Bapak Ibu Saudara, tapi kita tetap berdoa, tetap rajin melayani, itu namanya pengorbanan. Tuhan lakukan itu buat kita, buat saya dan saudara. Dan apa yang tidak kalah penting, yang tidak kalah penting adalah Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan sudah berkorban perasaannya, tenaganya, waktunya, uangnya, tubuhnya, Tuhan menuntut setiap orang yang mengaku orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Artinya kita harus mengikuti apa yang Dia lakukan. Pada pagi hari ini saya menantang setiap kita, itu kita mau belajar berkorban. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Ya, jadi kekristenan itu ya kan jangan kita anggap enteng. Kekristenan bukan hanya sekedar tari-tarian di gereja, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyian, tetapi kekristenan yang paling utama adalah pengorbanan. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mengampuni orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, ya akan memberkati orang yang menipu diri kita. Itulah pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku mau engkau melakukan seperti yang aku lakukan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkatakan itu Tuhan, tapi Tuhan berkata, ya kan aku melakukan ketika aku masih jadi manusia. Aku jadi manusia itu punya tujuan, supaya aku sebagai manusia dalam kemanusiaanku aku pun bisa melakukannya. Artinya kamu pun sebagai pengikut-pengikutku bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, memang hal ini firman Tuhan pada pagi hari ini tidak mudah. Mungkin tidak populer, tidak enak didengar. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar. Ini adalah pondasi kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sekali lagi saya mengingatkan, Kristus bukan sarana kita untuk mencapai berkat. Justru kalau saudara diberkati, saudara harus pergunakan itu, ya kan, untuk semakin mengenal Tuhanmu. Ya, gak usah tagih-tagih janji Tuhan. Introspeksi diri kita saja. Apakah kita sudah melaksanakan janji kita kepada Tuhan? Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan hanya bicara soal liturgi. Makanya tidak masalah Bapak Ibu Saudara soal kita ibadah di mana. Mau saudara ibadah di gereja maupun ibadah di rumah Bapak Ibu Saudara, karena situasi seperti ini, gak masalah. Karena yang paling utama kekristenan bicara soal pengorbanan. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, dan setiap kita diajar untuk berkorban juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdoa pada pagi hari ini. Ini firman Tuhan yang secara memang mudah untuk diucapkan.
tapi sulit untuk dikatakan, untuk dilakukan. Termasuk juga kepada saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, kita sebagai orang-orang Kristen, ini adalah salah satu kewajiban kita untuk kita melakukannya. Mengapa? Sebagai satu ayat terakhir, Ibrani 10 ayat yang ke-26. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26, saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tetapi posisi ketika kita belum tahu kebenaran. Tapi hari ini ketika saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara menolak firman Tuhan ini, oh Tuhan gak bisa. Kalau hidup saya susah, mana bisa saya beribadah. Kalau hidup saya disakiti, mana bisa saya bersuka cita. Firman Tuhan katakan, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita tidak melakukannya, maka tidak ada lagi, sekali lagi saya bacakan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Karena Tuhan Yesus cukup berkorban satu kali untuk selamanya. Kita gak perlu salibkan Tuhan lagi. Yang harus kita salibkan siapa? Diri kita sendiri. Betul Bapak Ibu Saudara? Gak perlu Tuhan Yesus disalibkan setiap hari karena dosa-dosa kita. Yang perlu kita lakukan setiap kali, setiap hari, setiap waktu, kita pikul salib kita. Ini